mudah-mudahan Bang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya di podcast CTGT. Asik. Apa tuh CTGT? Come Together. Come Together. Harus pakai tour ya, biar kedengaran. Teman sebenarnya kalau dibaca cepet jadinya Come Together sih ya. Come Together. Aku belum ada yang togetherin, Bang. Oh belum ya? Belum ada. Segera mudah-mudahan insyaallah. Amin. By the way, Mas Adnan, jomblo, single. Kau udah di branding dong. Oh, iya. Sekalian jualan. Jualan barang ya. Oke, ini podcast kedua dengan warga lokal. Masya Allah. Tadi di episode sebelumnya kita tadi ngobrol sama Mas Rizky dari Rafiq Branding, dan sekarang ada Mas Adnan dari Din Academy. Iya. Betul ya? Din Academy. Din Academy. Linknya ada di bawah. Buat yang belum tahu Din Academy apa, nanti bisa dipelajari, diklik dan lain sebagainya. Mungkin kali-kali cocok atau kali-kali jodoh gitu ya. Karena di situ kalau nggak salah ada biro jodohnya. Ada. Betul ada ya? Ada biro jodohnya ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai buat ngobrol terkait tentang destinasi wisata, tentang perjalanan sama Mas Adnan, kita juga mau ngucapin terima kasih kepada sponsor kita, Muslim Madani, yang sudah mensupport program CTGT dan juga podcast ini. Mudah-mudahan barokah, dan buat teman-teman yang mau beli bajunya nih yang kita pakai, nih yang saya pakai, bisa diklik linknya di bawah. Di Instagramnya bisa cek katalognya gitu. Kita langsung mulai ngobrol-ngobrol sama Mas Adnan. Mas Adnan, Halo Bang. Gimana Bang? Kaku banget. Biasa lokal pride kan gitu. lokal pride gitu ya? Lokal pride tuh kayak gimana? Lokal pride tuh ya apa namanya, kemenangan-kemenangan buat orang-orang lokal. Oh iya, apa yang bisa menyebutkan kalau orang lokal tuh kemenangan? Bukan kemenangan sih, tapi kekuatan lah. Oh, kekuatan. Iya. Kekuatannya seperti apa? Kekuatannya seperti apa? Nah, itu yang baru mau dicari tuh. Oh, okay. Yang nanti bakal dicari sama tim-timnya. Mas, berapa tahun usianya? 24 ya, 24 tahun. Terus juga sampean tuh kelahiran Wonosobo kalau nggak salah tadi ya? Iya, Wonosobo. Asli Wonosobo Asli. ya. Dan tinggal di Jogja udah berapa lama, Mas? Tinggal di Jogja tuh dari 2016. 2016. Awal 2016. Kuliahnya di sini kan ya? Kuliah di sini. Di sini udah selesai. Terus juga tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, beliau lagi ngejalanin mendirikan startup ya, semua usaha baru sekarang lebih banyak disebut startup ya. Startup ya. Mau dia buka angkringan, mau dia buka gorengan di pinggir jalan, startup. Iya. Gitu. Karena udah pakai GoFood kan. Jadi startup Betul teknologi. banget. Nah, Din Academy sama apa lagi tadi kalau nggak salah ketua yayasan dia nih, guys. Ketua yayasan. Jadi buat teman-teman yang belum follow IG-nya Yadai, bisa follow. Apa Instagram? Yadai. Yadai. I-nya 2 harokat juga. Yadai. II, iya. Oh, itu apa singkatannya? Itu Yayasan Din Al Jauhar Islam Indonesia. Geraknya untuk apa tuh, Mas? Gerakannya itu jadi kan kita obrolin ini. Nah, Jadi boleh dong. punyanya Yadai itu sebenarnya di awal-awal kenapa sih volunteer dari Din Academy ini pengen buat yayasan? Ya karena kita pengen agar orang-orang Islam ini yang tadinya dianggap strict kalau udah belajar. Oke. Nah, kita ingin lebih ke masyarakat kayak gitu. Oh. Jadi masyarakat itu udah nggak punya sekat lagi sama orang-orang yang udah belajar kayak gitu. Iya. Pengennya di situ. Oke. Makanya namanya Al Jauhar. Jadi emas-emas atau permata-permata yang mulai keluar. Masya Allah, itu Kayak artinya gitu. itu ya? Iya, betul Oke. banget. Instagramnya ada? Ada. Nanti saya taruh di bawah linknya ya. Boleh. Masya Allah, siap. Itu ada volunteer, open volunteer, Open volunteer. Jadi open donasi. open donasi juga. Kita Oke. open volunteer, open donasi udah mulai gerak sih. Oh, dan itu baru berarti ya? Baru banget. Baru 2 Ketua bulan. yayasan, biasanya dipanggil Pak Kiai ya? Waduh! Kiai ya? Pak Kiai bukan dong. Oh, itu pesantren. Oh. Enggak. Pesantren. Nah, Mas, kita nih lagi jalan-jalan nih ya, Muslim Journey, program Come Together itu Iya. sama Bang Kevin. Tadi kan Bang Kevin saya ngobrol sama Mas Rizky, kan lagi ngobrol sama Mas Adnan juga. Sekarang gantian nih, Bang Kevin lagi ngobrol sama Mas Rizky karena ada agenda mereka berdua. Masya Allah banget ya, Masya Allah padat banget padat mereka. jadwalnya Bang Kevin tuh. Seharusnya dia yang duduk di sini gantian, tapi dianya begitu tuh. Tuh kan dipanggil. Nah, aku dipanggil. Masya Allah. Nah, terkait sama program ini Bang, kita Mas, ini kan kita jalan-jalan ya ke Jogja gitu kan. Ada nggak sih destinasi-destinasi wisata yang direkomendasiin sama Mas Adnan yang belum kita kunjungin atau mungkin kita belum tahu,
atau yang Mas Adnan sendiri pernah samperin ke sana dan rekomendasiin buat kita gitu. Oke, jadi kalau yang di Jogja ini kan sebenarnya terbagi jadi 3 nih. Oh, 3 tempat. Jadi 3 tempat. ada lokasi selatan, lokasi tengah sama lokasi utara. Baiklah. Jadi yang Beda belum itu. tahu nih, kalau yang di lokasi bawah itu biasanya lebih ke pantai. Kayak kemarin kan ke pantai ya? Iya. Nah, kalau yang lokasi di tengah, ini karena udah di perkotaan gitu, pasti bukan yang alam-alam dong. Iya. Pasti yang buatan. Kayak contohnya kebun binatang, terus kayak contohnya apalagi itu namanya? Mall ada di sini, ada mall Ambrukmo ya? Bukan inilah ya, bukan tempat wisata. apa termasuk nih? Bisa dihitung juga sih sebenarnya Iya, kalau di orang-orang. Wonosobo termasuk wisata sih. Oh ya, mall ya. Iya, mall termasuk wisata. Nah, kayak yang Malioboro juga kayak gitu. Itu buatan, tuh tengah Itu buatan, ya, Jogja tengah ya. Kalau yang atas, Nah, itu atas. kembali lagi ke alam di gunung-gunung. Oh, Nah, ini mungkin kemarin yang belum dikunjungin yang atas kan ya? yang atas kayaknya Iya, gunung-gunung itu ya. bagus-bagus banget sih sebenarnya. Tempatnya apa aja Mas kalau di gunung rekomendasinya? Rekomendasi kalau teman-teman yang suka lihat-lihat orang naik gunung tapi teman-teman nggak suka olahraga, teman-teman bisa, ya kan? Gue Kalau banget ke gunung capek kan, Gue bener banget. kan? Gue Naik banget. gunung capek. Nah, teman-teman bisa yang namanya ya daki tapi pendek aja. Namanya turgo. Turgo. Iya, bukan surgo ya. Turgo, teman-teman. Beda huruf. SKT itu cuma satu doang tuh. Nanti SKT kalau itu. ditanya mau kemana Mas? Surgo. Gitu. Beda ini ternyata. Itu ada apa aja di situ? Nah, di Turgo ini kalau teman-teman tahu bisa yang namanya daki. Tengah jam udah sampai pucuk, bisa lihat Merapi dan lain sebagainya. Oh. View-nya langsung ke Merapi. Bayar nggak sih? Kalau di Turgo sendiri di tahun lalu aku masih bayar parkir paling Oh, parkir doang. Parkir. Mungkin sekarang udah ada tiketnya kali ya. Kita nggak sempat mampir sama Bang Kevin nih. Mungkin nanti di part 2 ke Jogja, insya Allah kalau ada kesempatan, kalau beli kemudahan, Amin. kita ada part 2-nya lagi. Karena kemarin ditemenin tour guide-nya dari Bang Kevin, mungkin nanti Mas Adnan atau Mas Rizky nanti bisa nemenin kita jalan-jalan. Amin, semoga terpilih aja sih jadi tour guide-nya Bang Kevin sama Bang Ilham kayak gitu. Nanti kita buka form ya di bawah ya, kalau yang mau daftar jadi tour guide ya. Iya. Masya Allah. Langsung daftar. Oh, siap. Tiket tadi di mana? Turgo. Terus di mana lagi kalau untuk di pegunungan? Kalau di atas ada yang namanya Kaliurang. Nah, ini sering denger nih saya nih Kaliurang nih. Iya. Di Itu gunung? Kaliurang bukan gunung sih Bang, itu lebih tepatnya ke Bukit? dataran yang lebih tinggi. Tapi buat teman-teman yang Jogja nih kan kadang-kadang ada stigma, wah Jogja panas. Ah, ya. Kalau pengen teman-teman cari yang Jogja yang nggak panas, ya teman-teman bisa ke Kaliurang. Gitu udaranya ya di atas masih di atas 20 sih, tapi kan suhu dingin itu Bang. Iya. Kayak suhu AC lah. 21, 22 tuh masih Iya, masih 21, cenderung sejuk lah banget. gitu Di ya. sana juga masih ada monyet-monyet kayak gitu kan. Iya, ada. Jadi mereka masih suka main-main ke pemukiman masyarakat. Oke. Dan kalau teman-teman datang ke sana, insya Allah pasti ketemu sih sama monyet-monyetnya tadi. Kalau teman-teman nggak mau ke kebun binatang lihat yang di kandang-kandang, ya teman-teman bisa main ke Kaliurang itu. Oh, oke. Nah, untuk tadi tempatnya berapa? Udah 2 ya? Kaliurang, terus di Turgo tadi ada lagi? Ada. Banyak nih berarti nih. Ya kalau di atas kan 5 tadi kita lah maksimal. baru bahas di atas kan. Iya. Iya, Kita ngomongin atas dulu. Iya, yang di atas itu ada satu lagi. Ada 1, ada 3 berarti. Ada 3. Satu lagi apa? Lavatur. Lava. Lava literally lava. Lavatur. Beneran lava. Iya, jadi Panas? kan enggak dong. Kan Merapi itu kan pernah meletus kan ya? Iya. Kalau diketahui. Nah kan kalau seumpama yang meletus pasti membuat aliran-aliran itu kan. Nah, nanti di situ teman-teman kalau pengen naik jeep, pengen melihat lingkungan dari itu teman-teman kalau naik mobil sendiri kan jelas nggak bisa dong. Iya. Karena kalau mobil sendiri pasti langsung terkena tanah itu langsung bannya anjlok. Tapi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa pesen jeep di sana. Makanya dinamakan lava tour. Lava tour. Iya. Jadi bukan lava yang masih panas kan? Bukan, udah dingin. Udah dingin. Lava dingin. Berarti kita tinggal bayar sewa jeepnya aja, kita akan ngelewatin trek itu. Betul banget. Nah, Dan itu juga terjangkau banget. Terjangkau banget. Terjangkau tuh di rate berapa? Rate 100 sampai 200-an. Oh, masih segituan ya. Mudah-mudahan sih bisa nyobain tuh di Jogja atas. Di Jogja. Makanan favoritnya Jogja atas nih, rekomendasi. Makanan favorit di Jogja. Rekomendasi lah, bukan favorit, rekomendasi. Karena di Jogja atas kan udah lumayan dingin kan ya. Iya. Favorit biasa sih umum soto. Oke. Nah, soto yang enak. Kayak gitu. Soto yang enak di taman dekat Kaliurangnya. Gerobakan. Iya. Oh, aduh, susah dong. Gerobakan nyarinya tapi nih. ini Namanya apa? nggak ada namanya. Nah, itu ada lebih susah. namanya tapi aku yang nggak tahu. Oh, nggak lupa ya? Iya. Yang tahu komen di bawah. Jadi ya. kalau yang di Silakan. Jogja kan itu kan gerobakan tapi ada namanya Bang.
Iya iya iya. Maksudnya Ada brandnya lah. bertempat, iya bertempat. Cuma dia mangkal di situ. Iya. Oke Bukan oke. mangkal sih, iya mangkal Mangkal tuh boleh, boleh. bertempat, kalau orang Jakarta ngomongnya Iya. mangkal sih. Mangkal boleh, boleh. Sebenarnya kalau di Jogja bukan mangkal lagi sih itu. Kan kalau Permanen udah mangkal di kan situ? iya permanen. Kalau mangkal dia pergi lagi. Iya, Kalau ini memang udah betul. stay di situ. Itu tetap mangkal juga di Jakarta. Beberapa orang masih nyebut itu mangkal sih, karena dia nggak kemana-mana toh. Iya, Heeh. mana-mana. Ya tapi definisi bener juga sih, dia udah dorong gerobak, mangkal ntar bisa pindah lagi gitu ya. Iya. Oke oke oke. Mungkin saya yang salah kali menggunakan bahasanya. Nah, kalau yang tengah, Jogja Tengah. Kalau yang Jogja Tengah Tadi Ragunan ya, buatan kan? karena yang Tadi buatan-buatan ngomong Ragunan, saya salah ya? bukan Kebun binatang. kebun binatang. Gembira Luka. Nanti disentil lagi sama orang-orang Jogja kan. Iya. Bukan Ragunan, Pak. Dan Ragunan salah. Sorry. Di Jakarta ada Ragunan soalnya. Gembira Luka. Oh, Gembira Loka. Oh, itu isinya selengkap di Ragunan atau Taman Safari apa agak mininya, kecilnya dikit? Agak mininya sih, Bang. Jadi karena mungkin space-nya juga luasnya hanya ya terbatas kan Iya. orang di kota kan ya. Iya. Jadi ya mereka bisa memaksimalkan hewan-hewan yang ada aja yang cukup aja. Tapi pernah ke Ragunan sama ke Taman Safari? Yang Taman Safari pernah. Pernah, berarti udah tahu Udah segede tahu. apa kan? Oke. Harusnya ngeliat yang Ragunan juga sih biar ada komparasi. Biar ada Takutnya nih. Karena kan Ragunan juga di kota Jakarta kan. Oh, Takutnya masih di Jakarta. masih di Jakarta, Jakarta Selatan. Takutnya ternyata lebarnya sama gitu Iya. sama yang di sini Gembira loh. Terus selain itu di mana lagi? Taman Pintar. Wah. Wah, ini namanya Taman Pintar Iya. nih. Bikin pintar dong berarti. Iya, karena Jogja ini kan terkenalnya sebagai kota pelajar Kota kan. pelajar. Kota betul. pelajar. Nah, bagaimana agar pemerintah di Jogja ini kalau seumpama tur itu nggak cuman Tur aja fresh, happy. enggak, happy. Tapi ada tapi edukasinya. ada edukasinya. Jadi di situ Edutur nih kita. ada apa namanya fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa edukasi buat anak-anak juga. Oh, jadi kayak add-on aja. Misalnya orang pergi ke sini ada buku buat baca. Bukan ke buku sih. Oh, apa tuh? Karena kalau buku kan sepertinya buat anak-anak. Ayo kita refreshing. Apa baca buku kesan. Oh, enggak ya. Itu apa ada bentuknya? Bentuknya yang paling gampang mungkin yang bisa dibayangin sama teman-teman, tahu yang bentuknya bola kalau kita pegang langsung jabrik semua itu nggak sih? Nggak tahu. Nah, bentuknya kira-kira hampir kayak gitulah. Oh. Ada tempat-tempat seperti itu. Lebih ke sains ya, Iya. teknik, fisika-fisika gitu. Tapi banyak dong macamnya dong. Banyak. Nggak cuma ditempel rambutnya berdiri kan? Banyak dong. Segitu langsung balik gitu kan. Iya, Asik asik ya. banget. Itu di daerah mana? Itu di daerah deket 0 km. 0 km. Iya, 0 km ini juga sebenarnya bukan tempat yang wah banget, tapi itu jadi destinasi Jogja banget tuh. Karena nggak hampir kayak Tugu. Kalau seumpama kita lihat Tugu kan ya udah biasa aja. Tapi kalau lihat Tugu di Jogja itu kan kayaknya punya apa ya bahasanya kayak marwah. Ya bukan marwah apa sih namanya? Lu belum ke Jogja kalau belum ke sini. Iya, betul banget. Apa bahasanya, Bang? Ya nggak tahu sih, local pride kali Iya, ya. local pride. Nah, itu. Tadi kita kesimpulan local pride. Local di situ. pride itu ya. Bener. Mungkin kebanggaan satu daerah yang mana kalau kita belum ke daerah tersebut ya kita belum disebut ke daerah itu kan. Bener Gitu ya. banget. Oh, jadi apa Tugu tadi namanya ya? Iya, tapi sebelumnya itu ada yang namanya 0 km. 0 km. Nggak ada apa-apanya. Tapi 0 km itu kalau buat orang-orang yang dari luar kota itu kayaknya harus banget Harus ke situ. Wah, berarti kita harus ke situ. Bang Kevin, kita ntar ke 0 km ya? 0 km. Nih, katanya kan kita belum ke Jogja kalau belum ke situ. Tapi perlu diingat gak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Si paling Paling Jogja. Jogja. Mantap. Yang terakhir mungkin yang teman-teman udah tahu sih, Malioboro. Malioboro, itu sih udah terkenal lah ya. Iya. Orang-orang ke sini ya orang udah itu branding sih ya. Iya. Jogja Malioboro. Malioboro satu paket. Jogja udah Iya. sepaket. Kalau belum ke Malioboro ya belum ke Jogja gitu kan. Bener, Bang. Ya ke situ kan belanja ya berarti ya. Belanja. Apa sih Atau- jadi khas belanjanya di Jogja? Batik, makanan, Kalau di Malioboronya sih mungkin lebih ke batik ya. Iya. Oke. Kalau makanan Makanan di Jogja Tengah favoritnya apa? Jogja Tengah tetap gudeg sih, Tetap Bang. gudeg ya. Gudeg iya. Jadi kalau yang tadi di utara yang kuah-kuah, soto, sop, kalau yang tengah gudeg. Gudeg. Gudeg apa yang jadi favorit? Wah. Dan rekomendasi satu brand aja. Satu brand aja. Yang kalau Dua deh, yang pedas sama yang manis. yang pedas sama yang manis. Dalam satu kata gudeg sih. Pedas ada gudeg. Ya namanya brandnya apa? Hah? Gudeg apa yang pedas? Bokjum. Bokjum. Iya. Mau bokjum pedas? Hah? Mau bokjum pedas? Bokjum ada yang manis, ada yang pedas. Oh, ada yang kan? pedas, ada yang manis. Nah, Oh, kalau yang manisnya bokjum juga. Kayaknya bokjum juga aja. Oh, jadi emang favoritnya Favoritnya bokjum. dari Mas Adnan bokjum. Ya. Tapi memang orang-orang di Jogja kalau aku yang lihat kayak mahasiswa-mahasiswa ini
punya apa namanya, punya tempat tersendiri sih, sendiri-sendiri. Oh, di mana Iya. tuh biasanya Enggak, sebagai maksudnya mahasiswa? kalau seumpama kita sebagai masyarakat itu kan tahu tempat-tempat terselubung, Oh iya, tersembunyi. hidden Iya, gems hidden gems, bener untuk banget. gudeg gitu. Iya, makanya kalau orang-orang yang apa namanya tur dari luar kota, kalau nggak ditemenin sama tour guide susah tuh Oh, nemuin aduh. yang hidden gem, hidden gem. Masuk Masuk banget. tour guide. Itu memang susah banget sih kalau bukan orang-orang yang lokal pride cari yang hidden gem. Iya iya, apalagi dia memiliki keistimewaan untuk mengenal destinasi wilayah kampungnya sendiri ya. Iya, Anak betul Kamsi, banget. anak kampung Akamsi, sini. betul. Gitu. Nah, terus kalau yang tadi tengah udah, atas udah, bawah berarti. Yang bawah, eh, salah satu tempat yang paling favorit memang di selatan tuh pantai sih. Pantai. Oh iyalah ya, bawah ya, Iya, yang paling pantai. bawah pantai. Jadi 5 pantai 5 pantai. favorit, rekomendasi. Yang pertama itu Pantai Kaca, deket dari Waduh, kita belum lewat Pantai Masa Kaca. kemarin nggak lewat? Pantai Baron. Harusnya lewat bang. Lewat nggak masuk maksudnya? Oh, nggak Mungkin masuk, lewat iya. tapi nggak masuk Lewat gitu. nggak masuk. Iya betul banget. Pantai Kaca. Pantai Kaca. Terus Pantai Baron itu ombaknya tenang kan? Kalau nggak salah. Iya, cuman air lautnya coklat sih. Iya, Nggak bisa dipakai berenang kalau nggak salah. Kalau sama yang mau putih ya mungkin bisa ke yang kaca itu tadi. Oh, itu bisa berenang tuh yang kaca. Nggak bisa sih. Nggak bisa juga. Iya, nggak bisa. Berarti emang pantai selatannya ini nggak boleh buat berenang, cuma buat diliatin aja. Iya. Rata-rata ya. Rata-rata kayak gitu Oh. kalau pantai selatan. Baron, kaca, Kaca. Terus sama Parangtritis pasti udah. Wah, Barang ini udah. kritis. Oke, barang kritis belum saya. Nggak lewat malah. Kemarin nggak lewat. Oh iya kan Nggak, kemarin nggak masuk malah. nggak masuk. Iya. Jadi kalau pengen tahu di atasnya pantai Parangtritis ini ada namanya Parangdok. Parangdok. Iya. Parangdok. Parangdok. Oh, apa tuh? Itu digunakan buat para layang. Oke, Nah, tapi di tapi- pantai. Pantai. Jadi bawahnya Parangtritis, Hmm? nanti naik ke kayak tempat bukit ya gitu. Tapi nggak capek sih, 10 menit sampai lah. Oke. Itu bisa naik kendaraan teman-teman. Setelah naik nanti itu view-nya, wah kalau buat teman-teman yang anak-anak senja tuh, Asik. itu Senja. wah itu senja recommended banget bang. Oke. Full recommended buat teman-teman yang memang pengen ngeliat sunset kayak itu. Bayar berapa Mas tau nggak? Bayarnya mungkin Tiket bayar masuknya kalau nggak salah 1 orang 10.000 ya. Iya betul banget. betul ya? Rata-rata di Jogja 10.000. Karena kemarin itu pas masuk satu tiket doang terusan bisa ke pantai mana aja. Iya, Selatan tapi yang kalau Gunung nggak Kidul. salah. Iya, Gunung Kidul. Nanti kalau ke Bantul kan Beda kalau lagi. Parangtritis Bantul kan. Oh iya iya iya. Iya, nanti beda lagi. Oh itu Parangtritis beda tempat. Beda. Oke. Satu lagi terakhir. Satu lagi terakhir apa ya? Pantai Gelagah mungkin. Ya? Gelang, Iya, Gelagah. gelagah. Iya. Gelagah itu apa? Ya, Artinya ada artinya sih bahasa Jawa itu? wah wallahu a'lam. Tidak tahu. Tapi di Jawanya saya nggak ada sih. Enggak ada. Iya. Tapi itu isinya apa Pantai Gelagah? Itu pernah dikunjungin semua sama Mas kan 55? Pernah. Oke. Yang Bener paling Gelagah kan ya? Aku lupa. Gelagah, kayaknya. Gelagah ya. Nah dari 5 pantai ini yang paling recommended di mana? Eh, Selain nggak mungkin jawab 55-nya, yang paling favorit lah, Iya. paling favorit. kalau aku Pribadi. lebih ke bukan ke pantainya sih. Jadi ke Parangdoknya tadi. Atau Parangdoknya karena para layangnya itu. Para layang. Jadi waktu itu kan qadarullah sepi kan. Hmm. Jadi bisa nikmatin banget tuh anginnya. Wajib, 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 wajib. Jadi di situ teman-teman Kamu kalau nyobain para layangnya nggak? wah belum Nggak berani? ada ya. Berani nggak? Nggak berani aku bang. Takut ketinggian. Makanya orangnya nggak terlalu tinggi lah ya. Oh, high profile. High profile. Waduh, Amin. Masya Allah. Gitu. Ya mungkin kalau sama teman-teman punya uang berlebih bisa tuh yang Bisa para ya? layang. Berapaan sih kalau gitu kita gitu? Kurang tahu. Tapi kalau teman-teman tanya yang di Wonosobo para layangnya 500.000. 500.000 mungkin sama kali ya. Mungkin sama, ya, iya. kurang lebih sama lah. Biasanya itu udah ada standarisasi gitu Iya. untuk paket-paket wisata, destinasi dan lain sebagainya. Ya mungkin Makanan yang di selatan favoritnya. Tadi kan dingin sop kuah, Heeh. tengah gudeg, selatan apa nih? Selatan aku nggak pernah jajan. Nggak pernah jajan. Nggak pernah jajan. Air kelapa berarti. Kalau pantai kan identik Iya, kelapa. Identiknya kelapa ya, bener tuh. Heeh. Betul, Bang. Mendoan kali. Oh, maaf. Yang di selatan buat teman-teman yang tahu kemarin jajan apa kemarin? Kemarin kelapa. Tiwul. Oh iya. Ya, itu Gunung Ada, Kidul ada, banget. Tiwul, Kalau teman-teman Tiwul, tanya, Tiwul, betul. yang Gunung Kidul banget apa sih? Tiwul. Tiwul. Iya. Ya kemarin ke Tiwul Mbok Sum ya. Mbok Mbok Sum. Sum. Benar, Tiwul Mbok Sum dianterin sama tour guide-nya ke situ. Oke. Dikasih lihat juga bikinnya kayak gimana, proses Oh, pembuatannya. bagus banget buat teman-teman yang mau Bagus. lihat Yes.
wisata, lihat edukasi. Itulah kenapa pakai tour guide. Iya, Kalau kita nggak pakai tour guide kan cuma makan, pergi, nggak ada nggak efektif experience, banget ya? nggak efektif banget. Nggak efektif. Terus juga ya kita belum tentu makanan cocok kan? Iya, belum tentu. Kalau Belum tour tentu guide kan, buka. nah belum tentu buka, asik balik lagi ke situ. Nah, Mas, terkait tour guide, berarti Mas Adnan sendiri bisa dong jadi tour guide teman-teman yang ada di rumahnya yang nonton buat di Jogja. Buat saya sebenarnya Jih, lebih milih cari tour guide yang udah profesional sih kayak Asik. gitu. Jadi buat teman-teman kalau seumpama cari tour guide yang udah bener profesional, jangan yang abal-abal. Karena kalau yang baru kayak mahasiswa baru 5-6 tahun gitu yang ya kadang-kadang main cuman sekedarnya aja. Ya, Itu malah nanti efektivitasnya berkurang. Mending yang udah langsung yang udah aja. profesional, Udah ada tersertifikasi sertifikasi, gitu ya. Apalagi udah tahu apa namanya sesuatu yang mana sih yang bagus buat kita kunjungin dalam Yes. segi agama. Ya, halal haramnya gitu kan, makanannya, masjidnya favorit apa enggak? Maksudnya masjid-masjid yang memang sebaiknya dikunjungi gitu ya. Betul banget. Gitu. Apalagi di Jogja kan masjid sebagai Masjid sebagai tempat wisata tempat ya. wisata. Banyak tuh masjid-masjid bagus. Jogokarian juga termasuk Jogokarian. buat belajar manajemen masjid ya kan. Pogung, Pogong ya. Terus Pogong apa lagi? juga. Ada MPD sampai MPR. MPD ya, Pogung tadi. Itu Pogong MPD. Pogung MPR tuh Galakan apa? sama Pogung Raya. Oh, Pogong itu. MPD. Oh, iya iya. Nah, itu kita belum ke situ malah tuh. Iya. Kita harus ke sana berarti ke Pogong. Nah, Mas, kalau buat tour guide nih, buat nemenin, kalau Mas Adnan sendiri ditemenin tour guide, worth it-nya bayar berapa sih? Seharian ya, 12 jam gitu. Seharian kalau di Jogja mungkin sekitar 300 sampai 500 masih worth it Masih sih. worth it ya. Apalagi seharian Seharian. nemenin gitu kan. Wah, itu worth it banget sih. Nemenin dan apa namanya, kita direkomendasikan tempat-tempat gitu ya. Makanan, tinggal ngomong kita mau kemana, mau tempat makan kayak gimana gitu ya. Iya, apalagi jangan sampai kita nggak pakai tour guide gitu kan, terus makan di tempat seadanya, dipentung. Apa bahasa Indonesia dipentung? Apa? Dinaikin harganya. Oh, iya, ditembak. Harga Ditembak tembak. harganya. Betul Iya. banget kan, banyak banget tuh kasus-kasus yang kayak gitu. Betul, betul. Dan sempat viral kalau nggak salah ya. Sempat viral. Beritanya sempat ada. Tapi itu juga kita alamin sih kemarin saya sama Bang Kevin tuh. Ketika dipandu sama tour guide-nya ini malah bantuin nawar, minta diskon. Bantu nawar, iya. Minta diskon, makanya saya bilang kan normalnya kan kita mikirnya tour guide ini kerja sama apa namanya, Iya, sama pemakan kan, pemakannya. sama restorannya. Misalnya kalau dia bawa tamu dia dapat fee atau harganya dinaikin dulu dan sebagainya. Enggak, dia malah mintain diskon dan itu kan harganya ada di buku menu kan. Iya. Misalnya di buku menu harga makanannya 20.000, ini 30.000, yang tadinya 50 jadi 40 gitu atau 35. Diskonnya dari dia apa si tour guide minta diskon ke si ownernya dan sebagainya karena ditambah ada experience bisa masuk ke dapur. Oh. Gitu. Jadi kalau kita seumpama sendiri cuman makan nunggu setengah jam nggak datang-datang. Iya. Kalau kita bisa diantar tuh. Bisa sampai ya, ke kita bisa dapurnya. sambil nunggu ya. Kita lihat dulu deh cara bikinnya kayak gimana gitu. Apalagi yang makanan khas tadi itu kan kayak tiwul. Iya, tiwul. Nggak Betul, sembarang betul, nggak sembarang. tempat ada kayak gitu buat teman-teman yang Betul, pengen tahu. betul. Nah, oke. Mantap nih. Jadi kita punya hashtag juga nih Mas. Muslim Journey CTGT ini pakai CTGT, wah itu susah banget sih. CTGT. CTGT, oke. Iya. CTGT. Come together gitu Come aja together. langsung. Itu ada hashtag Google aja nggak cukup. Google aja nggak cukup, bener kan? Jadi ada orang yang pergi kemana risetnya pakai Google gitu. Ada yang mencukupi pakai Google. Tapi ketika udah implementasi ke lapangan dilaksanakan ternyata zong, ternyata kurang sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Pernah ngalamin nggak sih kayak gitu? Sering. Sering. Kemana aja? Jadi waktu dulu pertama main di Jogja, itu kan memang seringnya diajak sama yang Mas Richard tadi, Oke, CEO dari Mas, Din ya. Academy. Mantap. Nah, jadi dari si Richard ini memang udah banyak banget pengalaman. Nah, setelah si Richard dia nikah, alhasil saya main sendiri dong. Setuju nggak? Iya, setuju lah. Nah, terus ya udahlah, referensi dari Google Map. Wah, itu ternyata yang tempatnya mungkin Instagramable, tempatnya yang di Google Map itu bagus banget. Ternyata biasa banget ternyata kayak gitu. Berarti fotografernya bagus sih. Iya, Ambil angle-nya bagus gitu ya. Ternyata pas nyamperin, itu aja kan masih diedit kan. oh iya benar. Fotografernya masih diedit. Masih Kenapa bisa bagus banget? Jadi kalau teman-teman cuman jadi tour di Jogja sehari sampai 5 hari kayak gitu, seumpama sendiri dan teman-teman punya planning, itu kadang-kadang kalau nggak ada orang yang tahu kan kadang-kadang main ke tempat yang kita anggap di Instagram itu bagus banget. Tapi kalau nantinya sia-sia dan teman-teman satu hari itu udah habis waktunya, itu pasti pulang-pulang bakal ngedumbel. Iya betul, menyesal. Mau marah sama siapa nggak bisa, marahnya sama diri sendiri. Terus ringan ya, bad mood ya. Tadinya mau healing, ternyata jadi pusing. Iya, jadi pusing.
Oke guys, nah nih Mas Adnan terakhir nih ya dari Mas Adnan mungkin ada pesan buat para muslim traveler, para musafir yang melakukan perjalanan baik buat happy atau buat jalan-jalan atau buat dinas dan lain sebagainya, monggo Mas. Pesannya apa Mas? Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang mau safar, terutama ke Jogja nih. Di Jogja itu banyak banget tempat yang bisa dikunjungi, terutama bagi orang-orang yang muslim kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau safar itu nggak menghilangkan ciri khas teman-teman dari keislaman. Jadi buat teman-teman carilah tempat wisata yang sekiranya, karena wisata itu kan mubah. Jadi carilah yang sekiranya tidak mendekatkan diri kepada sesuatu yang haram. Nah, mungkin dari teman-teman dari Mas Ilham ini nantinya bisa membantu tuh. Masya Kalau seumpama Mas Ilham mau, Wow kita bisa dong. membantu teman-teman Wow. yang muslim yang tadinya aku pengen safar nih, tapi aku nggak tahu bagaimana caranya safar ini bisa minimal mubah lah, nggak mendekati haram. Itu dibutuhkan banget buat teman-teman yang mungkin udah mulai belajar tentang agama. Masya Allah, Masya Allah. Itu penting banget, Luar biasa. terutama makanan. Iya betul, Iya. betul. Mas Adnan dari tim Din Academy sudah kita obrolin ya terkait tentang destinasi wisata, pariwisata, jalan-jalan gitu ya dan rekomendasi beberapa tempat tadi dari Mas Adnan udah ada 15 kalau nggak salah ya. 15 tempat itu kalau dijadiin satu itinerary mungkin bisa 3 hari kayaknya buat Bisa 3 dihabisin ya. hari. Seninnya di utara, Selasanya di Nggak tengah. cukup sih kayaknya. Nggak cukup ya? 3 hari, Oh, ya. nggak cukup. 5 hari deh. 5 hari ya. 5 seminggu di Jogja pakai itinerary dari Mas Adnan. Betul. Nah mungkin itu aja guys pembincangan gua sama Mas Adnan. Mudah-mudahan tadi ada informasi yang bermanfaat, bisa jadi rekomendasi, referensi, dan jangan lupa hashtag Google aja nggak cukup. Kalian bisa mencari tour guide atau bisa klik link di bawah Muslim Journey untuk waiting list untuk launching aplikasi Muslim Journey nih. Masih lama nggak tuh Bang, launchingnya? Insya Allah tahun depan. Masya Allah. Semoga mudah- Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan jadi bermanfaat juga ya tadi obrolannya. Kita insya Allah akan ada sesi kedua lagi buat perjalanan. Kali ini kita ke Jogja. Mungkin nanti ada beberapa kota dan kira-kira kota apa aja yang sebaiknya kita kunjungin. Silahkan komen di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa jalan bareng sama teman-teman. Gitu. Amin. Mungkin itu aja dari saya Ilham Pradipta pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.